Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banget udah mau mampir ke video ini yang akhirnya jadi salah satu kegiatan kalian di hari ini. Yang lagi punya hubungan spesial sama seseorang atau yang pernah mempunyai hubungan dengan seseorang, gue rekomendasiin banget kalian buat nonton film ini. Film ini berjudul Posesif. Posesif sendiri film lama yang udah dirilis tahun 2017 silam. Tapi masih bikin gimana gitu kalau pas nonton ya. Film yang bercerita tentang toxic relationship ini selalu mengatasnamakan cinta atas setiap tindakannya. Rasa ingin memiliki seutuhnya yang membuat seseorang melakukan berbagai cara bahkan tak peduli nih jika itu bisa menyakiti orang di sekitarnya ataupun malah orang yang dia sayangi. Ujung-ujungnya cuma bisa nyesel doang deh. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita hajar bareng-bareng. Check it out! Film ini diawali dengan suatu pagi seorang cewek yang sedang melakukan jogging yang diketahui bernama Lala Anindita. Saat ia jogging nih ya, sekilas dia melihat seseorang dari kejauhan. Namun dia tetap mengabaikannya dan mencoba untuk melanjutkan joggingnya. Adegan pun berganti dengan memperlihatkan para atlet loncat indah yang sedang latihan. Lala yang merupakan salah satu atletnya pun mulai menaiki tangga untuk persiapan melompat. Lala sendiri nih ya, merupakan siswi teladan yang ada di sebuah SMA di Jakarta yang juga merupakan atlet loncat indah. Di sekolahnya, dia mempunyai sahabat dekat yaitu Rino dan Ega. Saat di sekolah, Ega pun bilang nih sama si Lala, kalau ada murid baru yang gantengnya tuh parah banget. Adegan pun berganti dengan seorang guru killer yang sedang merazia seorang murid yang bernama Yudis. Lala yang sedang lewat pun tak sengaja nih ngelihat anak baru itu dan memperhatikannya. Yudis pun terkena razia karena warna sepatunya yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian dia pun melepaskan sepatunya. Yudis pun sempat melihat ke arah Lala dan itu membuat Lala sedikit salting lalu pergi. Karena sibuk mengikuti latihan dan perlombaan, Lala pun harus menyusul ketertinggalannya. Ia sedang mencoba mengerjakan soal ulangan di ruang guru. Saat itu pula nih, si Yudis datang ke ruang guru untuk ngambil sepatunya. Mereka pun akhirnya bertemu nih, sampai tiba ada seorang guru masuk menyerahkan tugas tambahan untuk si Lala. Yudis pun kemudian bersembunyi agar tidak ketahuan. Lala pun coba nyari Yudis nih bocah kemana ya, tiba-tiba ngilang. Saat si Lala sedang fokus mengerjakan soal ulangannya, tiba-tiba ada seseorang nih dari kolong meja Lala yang mengambil kertas ujiannya yang ternyata jatuh. Orang ini mengatakan kalau jawaban Lala tuh salah. Lala yang mengetahui kalau ini anak murid yang tadi nih, pun akhirnya membantu dia mengambilkan sepatunya. Namun mereka malah ketahuan nih sama si guru killer. Akhirnya mereka berdua pun kena hukuman dengan tali sepatu diikat bersama dan keliling lapangan 20 kali. Bel istirahat pun berbunyi nih dan semua siswa yang melihat mereka lagi dihukum langsung tuh meneriaki mereka, cie, kiri kanan gitu, termasuk Ega sendiri. Sedangkan si Rino hanya melihat Lala dari kejauhan nih. Gue tebak si Rino nih punya perasaan nih sama si Lala, tapi Lalanya nggak nyadar. Saat mereka mencoba berjalan agak cepat, si Lala pun terjatuh dan langsung ditolong oleh si Yudis. Selesai dihukum nih ya, si Yudis pun mencoba untuk lebih dekat dengan Lala. Tanpa basa-basi lagi nih, si Yudis langsung ngajakin Lala jalan. Sampai akhirnya si Lala masuk dan dicie-ciein sama si Rino. Sepulang sekolah pun mereka akhirnya jalan bersama. Di kesempatan itu juga nih, mereka saling mengenal satu sama lain. Tak butuh waktu lama nih bagi mereka untuk saling merasa nyaman. Wah, cinta kilat dong ya. Malam harinya, Yudis pun mengantar Lala pulang dengan mobil. Saat Lala mencoba masuk ke rumah, si Yudis nih selalu mengamati gerak-gerik si Lala nih. Terutama saat si Lala nyoba ngambil kunci rumah di dalam potnya. Ayah Lala pun keluar dan bertanya dari mana nih bocah. Namun Lala berbohong dengan mengatakan ada tugas kelompok. Kemudian Yudis pun pergi dan pulang ke rumahnya. Sedangkan si Yudis sendiri nih ya, mulai stalker akun Instagramnya si Lala. Keesokan hari
harinya seperti biasa, Lala sempetin waktu buat jogging 5 kilometer. Ya elah mbak, gue 2 kilometer aja udah ngap-ngapan. Gimana paru-parunya tuh ya? Setelah itu, ia masuk ke rumah dengan ayahnya nih yang udah nyiapin jamu. Di sini, ayah Lala tuh adalah orang yang sangat disiplin dan tegas. Lala pun kembali latihan loncat indah dengan ayahnya sendiri nih ya sebagai pelatih. Kali ini, si Yudis pun ikut melihat latihan si Lala sambil bermain Rubik. Yudis yang melihat Lala ini kayaknya diabaikan sama si ayahnya ini memandang dengan tatapan aneh, kayak ada maksud tertentu gitu. Lala pun berjalan keluar menemui Yudis yang masih setia menemani hingga malam hari. Di sini ini si Yudis mulai mencampuri urusan Lala. Yudis pun mencoba hadir sebagai malaikat nih untuk si Lala dengan membuatnya senang setiap saat. Biasa cowok kalau pertama-tama ya gitu semua. Yudis pun memberanikan diri untuk melompat dari ketinggian bersama Lala biar si Lala ini melupakan kesedihannya karena udah diabaikan sama si ayahnya nih. Semenjak itu hubungan mereka pun makin intens, mulai bucin dah tuh mereka tuh. Di sekolah Lala disuruh jadian sama temen-temennya nih, sedangkan saat latihan pikirannya mulai nggak fokus. Saat pelajaran berlangsung pun si Yudi sempetin waktu tuh buat hai Lala atau melambaikan tangan gitu ya jika mereka saling lihat nih. Udah tahu lagi pelajaran, si Lala juga bales lambaian tangannya si Yudis. Ya makanya dikira sama gurunya mau tanya lah. Ega dan Rino pun cuma nahan tawa mereka itu. Namun berbanding terbalik nih saat latihan, performa si Lala masih kalah jauh nih dengan si Jihan yang selalu dibangga-banggakan oleh ayahnya sendiri. Hal itu membuat Lala sedikit down. Dan di sisi lain, si Yudis ini sedang mencoba mengetuk-ngetuk jendela rumah Lala. Karena kan pada saat itu si Yudis ini lagi nggak nemenin Lala latihan. Saat pulang ke rumah sendiri, si Lala ini diantar sama si Rino. Dan tanpa mereka sadari kalau si Yudis ini udah ngawasin mereka dari dalam mobil. Saat Lala membuka ponselnya, ternyata udah ada 27 panggilan tidak terjawab dari si Yudis. Namun si Lala nih nyoba, ayo udahlah ya nggak apa-apa untuk tidak menggubrisnya gitu. Dari dalam mobil sendiri si Yudis nih, wah ini anak bukannya langsung ngechat apa gimana malah ngediemin. Wah tambah kesel nih si Yudis. Adegan pun berganti di kediaman Yudis dan ibunya. Yudis mengatakan bahwa dia ingin mandiri dengan cara ngekos, namun ibunya tidak setuju. Ternyata sifat posesifnya si Yudis ini itu juga berasal dari ibunya sendiri. Ibunya itu begitu posesif terhadap dirinya semenjak ditinggal oleh ayahnya. Ibunya nih ya selalu mengatakan bahwa hanya dia yang tahu yang terbaik buat si Yudis. Suatu hari saat si Lala hendak latihan, dia diantar nih sama si Yudis. Di dalam mobil si Lala nih nyoba minta pengertian si Yudis itu. Namun si Yudis ini malah kesal karena dia merasa 2 bulan belakangan ini si Lala lebih fokus ke latihan dibanding dirinya. Mobil pun dikunci dari dalam nih sama si Yudis biar si Lala ini nggak bisa keluar. Setelah itu si Yudis nih langsung wah ABC mulai deh membicarakan tentang kesalahan si Lala nih. Yudis selalu menganggap semua tindakan dan perbuatannya itu atas dasar cinta dan tidak mau mengerti kondisi Lala yang harus fokus latihan. Mereka pun sedikit berdebat nih sampai akhirnya si Lala keluar mobil. Yudis pun ikut menemani latihan Lala sambil bermain sinar laser di tangannya. Karena kejadian tadi nih yang berdebat itu, si Lala ini terlambat jadinya. Dan dia tidak diperbolehkan terjun dari tempat biasanya dia terjun sama si ayah. Ayahnya pun kemudian menyuruh si Jihan untuk menggantikan si Lala. Yudis yang melihat hal itu mencoba mengganggu Jihan nih dengan nyorotin matanya Jihan tuh sama si laser ini. Hal itu pun berhasil mengganggu si Jihan saat Jihan mencoba untuk melompat yang kedua dan sempat terjadi sesuatu kekhawatiran gitu ya sama si ayahnya ketika melihat lompatan Jihan ini ada teknik yang salah. Ayah Lala pun sangat khawatir nih dan bertanya pada Jihan, apa yang terjadi kok tadi kamu seperti terganggu sesuatu gitu. Dan si Jihan ini menjelaskan nih kalau dia tadi penglihatannya terganggu karena ada yang mengganggunya dengan sinar laser dari arah sana. Jihan pun menunjuk ke bangku penonton yang ternyata di situ cuma ada si Yudis sendirian. Makanya si ayahnya nih langsung manggil si Yudis dan bertanya, apa kamu yang tadi mencoba mencelakai si Jihan? Si Yudis pun berbohong nih dan dia pinter banget nyembunyiin si laser ini. Dan si Lala justru kesal dengan ayahnya yang malah menuduh si Yudis. Saat Jihan mencoba menjelaskannya lagi, Lala nih justru marah sama si Jihan yang menganggap bahwa anak ini si Jihan nih malah menjelek-jelekan pacar gue nih. Dan semenjak itu ayahnya pun baru tahu kalau si Yudis ini adalah pacarnya si Lala. Saat itu pula si
Lala nih mulai berkeluh kesah tentang sikap ayahnya yang pilih kasih gitu. Lala pun memutuskan untuk keluar dari tim lalu pergi meninggalkan tempat latihan sambil menggandeng si Yudis. Saat di ruang ganti, Lala nyoba untuk merenung sesaat nih, bener nggak ya tindakannya ini? Kemudian dia keluar menemui si Yudis. Sebelum Yudis bertemu Lala, ia pun membuang laser yang ia sembunyikan di sepatunya. Wah, dasar nih bocah. Saat di rumah sendiri, hubungan ayah dengan si Lala ini tidak berjalan baik. Lala sering mengunci kamarnya. Saat di mobil bersama si Yudis, Lala nih sering merenung. Bahkan saat Yudis memegang tangannya pun Lala menolak. Lala kepikiran nih dengan keadaan ayahnya yang hanya mempunyai dia setelah ibunya tiada. Kemudian Lala mencoba nih mengutarakan kegundahannya kepada si Yudis. Namun di sini tuh Yudis seolah-olah malah membenarkan perbuatan Lala dengan cara keluar dari tim. Yudis pun selalu mengatakan bahwa keadaan mereka ini sama. Di sini Yudis selalu bertindak bagaikan malaikat yang selalu ada buat Lala. Yudis pun mengajak Lala bersenang-senang untuk melupakan masalahnya. Lala tampak bahagia nih bisa menghabiskan waktu bersama si Yudis. Di lain hari, si Lala nih pergi hangout sama teman-temannya di sebuah kafe. Sebelum itu Lala nyempetin waktu buat ngabarin si Yudis lewat telepon. Lala pun bersenang-senang tuh dengan si Ega, Rino sama temennya yang lain sampai ya lupa waktu gitulah. Namanya juga anak remaja ya, kalau lagi seneng ya lupa waktu. Saat itu pula si HP Lala ini sedang dicas menerima banyak chat dari si Yudis ini sama panggilan tak terjawab gitu. Beberapa saat kemudian ya si Rino kayak lagi bales chat, ternyata itu dari si Yudis yang bertanya bahwa apa Rino sedang bersama Lala gitu. Mendengar hal itu si Lala nih langsung panik nih. Dia langsung nyabut HP-nya terus buka, ternyata emang beneran nih udah banyak banget panggilan tak terjawab sama spam chat dari si Yudis ini. Dia pun bergegas keluar dan mencoba untuk menghubungi si Yudis. Sedangkan si Rino nih ya melihat Lala dari balik jendela tuh kayak, ini kenapa nih ya? Apalagi ada masalah apa gimana ini? Saat Lala mencoba menghubungi si Yudis, ternyata guys, si Yudis ini udah ada di tempat itu. Lala pun langsung menyusul masuk ke dalam si mobil Yudis ini. Di dalam mobil mereka hanya berdiam diri sampai akhirnya si Lala berkata nih dengan suara menahan tangis bahwa dia tahu Yudis akan marah kalau ada Rino di sana. Kemudian ada notif masuk ke ponsel Lala dan ternyata itu dari Rino yang berkata bahwa dompet Lala ketinggalan dan berinisiatif untuk mengantarnya. Yudis yang marah pun langsung mengambil ponsel Lala dan membacanya sendiri, lalu melempar HP itu ke pangkuan Lala. Lala mencoba memberi pengertian nih pada si Yudis bahwa Rino itu udah jadi sahabatnya sejak kecil. Mereka tuh udah lama bareng gitu ya. Meminta Yudis untuk mengenal lebih dekat Rino dan Ega. Yudis hanya tersenyum licik aja tuh bocah. Saat itu pula ponsel Lala nih bergetar. Ada panggilan masuk dari Rino. Yudis pun menyuruh Lala untuk mengangkatnya. Namun Lala menolak nih, karena Lala bakal tahu kalau diangkat pasti Yudis nih marah. Yudis yang akhirnya marah banget nih karena si Lala nolak terus buat ngangkat panggilan dari si Rino, akhirnya membentaknya dan menjambaknya. Yudis pun menyuruh Lala untuk bilang mbak. Akhirnya diangkat tuh si telepon, terus bilang ya udah no anterin aja gitu. Di sini Lala agak shock nih dengan perlakuan si Yudis ini, karena dia baru pertama kali melihat Yudis bisa semarah itu. Sepulangnya ke rumah, si Lala yang khawatir dengan Rino nih langsung mencoba menghubungi si Ega biar Ega nih nelfon ke Rino, nyuruh Rino nggak usah dateng deh gitu. Si Yudis sendiri masih mondar-mandir di depan rumahnya Lala sambil megangin HP-nya Lala. Saat Lala sedang menelepon Ega, semuanya terlambat nih. Si Rino udah keburu datang ke rumahnya. Lala pun mematikan teleponnya nih sama si Ega, sedangkan Yudis mengawasi dari dalam mobil. Namun saat si Rino udah siap-siap nih mau masuk ke rumah Lala, dia nerima panggilan dari si Ega. Lala sendiri mengawasi Rino dari balik jendela kamarnya. Yudis yang mulai paham taktik si Lala ini pun keluar dari mobilnya dan menemui Rino. Yudis sesekali melihat ke arah jendela Lala nih. Lala yang khawatir pun langsung turun ke bawah. Sesampainya di depan pintu, ternyata Yudis udah ada di sana dan mengetuk pintunya. Saat Lala nyoba bukain pintunya nih ya, si Yudis langsung nyerobot aja tuh masuk dan meminta maaf sama si Lala. Hal itu membuat Lala sedikit tidak nyaman. Yudis terus mencoba tuh minta maaf sambil mohon-mohon gitu sama si Lala untuk tidak memutuskannya. Karena tidak ada jawaban dari Lala nih ya, si Yudis pun mulai menampar dirinya sendiri gitu, kayak
maklum lah ya, cari perhatian gitu biar dapat simpati dari si Lala. Lala yang tidak tahan dengan perbuatan si Yudis ini minta Yudis untuk berhenti. Seketika itu pula Yudis memeluknya dan ingin membuktikan bahwa dia pantas kok dapetin maaf dari si Lala ini. Setelah itu si Yudis ini langsung memberikan dompet dan ponsel Lala, kemudian pergi. Lala yang masih sedikit takut dengan perbuatan si Yudis tadi ini langsung mengunci pintu dan memastikannya benar-benar terkunci. Saat mencoba duduk nih, si Lala dapat notif nih dari si Ega sama si Rino yang khawatir lagi ada apa sih kok kayak berantem gitu, lagi ada masalah ya gitu. Tapi si Lala ini berbohong sama teman-temannya bahwa nggak kok semuanya baik-baik aja, cuma salah paham aja gitu katanya. Di rumah si Yudis sendiri ini sedang bermain Rubik. Setelah itu Yudis mulai mencoba menghubungi Ega. Adegan pun berganti nih di sekolah. Yudis ingin membuktikan sama si Lala kalau dia tuh bisa kok jadi teman yang baik juga buat teman-temannya itu. Dia mulai mencoba mendekati si Ega yang lagi makan di kantin. Saat itu pula si Lala ini memperhatikan mereka dari jauh. Kemudian setelah itu Lala nih bertanya sama si Ega, Yudis cerita apa aja gak gitu. Ega mencoba meyakinkan kalau semuanya tuh bakal baik-baik aja. Di rumah sendiri, ayahnya Lala mencoba untuk kembali bertanya nih sama si Lala tentang kelanjutan sekolahnya. Ayahnya yang tahu Lala ingin mendaftar di UI pun memujuk Lala untuk kembali masuk ke tim. Namun Lala menolaknya dan kemudian pergi nih dengan alasan bahwa dia tuh nggak bakal bisa menjadi atlet sehebat ibunya. Ayahnya pun hanya terdiam. Lala pun pergi ke clubbing nih malamnya sama si Ega dan Rino. Yang ternyata di sana juga ada Yudis yang sedang melihatnya dan tersenyum. Namun Lala mencoba mengabaikannya. Yudis pun mendekat ke arah mereka nih dan mencoba berbaur dengan si Ega sama Rino. Hal itu pun membuat Lala senang. Tak berapa lama, si Yudis ini langsung bawa Lala yang ngejauh gitu. Rino pun melihatnya. Yudis mencoba mencium Lala, namun Lala menolak. Rino yang melihatnya merasa tidak nyaman nih dengan perlakuan si Yudis. Setelah itu mereka pun pulang. Rino posisinya ada di depan nih, sedangkan si Yudis sama si Lala ngikutin Rino dari belakang. Si Lala sendiri udah tidur pules dia di mobilnya si Yudis ini. Saat sudah berbeda jalur, si Yudis ini berteriak dari mobil agar Rino hati-hati. Namun tidak digubris sama si Rino karena si Rino ini kayak pikirannya tuh lagi nggak tenang gitu. Rino yang pikirannya lagi nggak tenang menepikan motornya dan mencoba memberi pesan pada si Lala. Yudis yang melihat notif itu langsung mengambil HP Lala secara perlahan nih dan membacanya. Saat membaca pesan Rino, Yudis pun marah dan memutar balik arah mobilnya menyusul si Rino. Yudis mencoba mengamati keadaan di sekitarnya. Kemudian lampu mobilnya pun dia matikan. Saat memasuki terowongan ya, si Yudis ini dengan sengaja mencelakai si Rino hingga terjatuh dari motor. Wah, segitunya ya Allah. Lala pun sedikit terbangun dan bertanya ada apa. Namun Yudis menyuruhnya untuk kembali tidur. Keesokan harinya si Yudis ini berangkat sekolah dalam keadaan terluka. Kok Yudis? Rino! Ega dan Lala pun mencoba menasehati Rino sambil meledek. Saat itu pula, mereka bertiga saling tukar pandang. Sepertinya ada sesuatu yang janggal nih dari kecelakaannya si Rino ini. Yudi sendiri mengganti mobilnya dan berkata pada Lala bahwa mobil yang kemarin penyok. Lala pun mulai curiga nih kayaknya ada kaitannya nih sama kecelakaannya si Rino. Di rumah sendiri, ayahnya Lala mencoba memberi nasihat nih sama si Lala agar dia tidak terlalu sering menghabiskan waktu bersama si Yudis. Karena kan ayahnya mau dampingin yang lomba itu. Malam harinya, tepat di hari ulang tahunnya si Lala, Yudis nih masuk ke dalam kamar Lala tanpa sepengetahuannya. Yudis mencoba mencium Lala yang sedang tertidur, namun Lala terkejut. Yudis langsung menutup mulut Lala dengan tangannya dan memintanya diam. Yudis pun mengucapkan selamat ulang tahun pada si Lala. Lala pun bertanya nih sama si Yudis, kamu ini bisa masuk lewat mana? Ternyata si Yudis mempunyai kunci cadangan rumah si Lala ini. Saat makan malam bersama, mereka pun ngobrol nih tentang universitas yang akan mereka pilih. Yudis sendiri akan memilih berkuliah di Bandung. Yudis pun nyoba nih untuk mempengaruhi mengarahkan Lala ini biar dia juga kuliah di Bandung. Setelah itu, adegan berganti di sebuah pom bensin. Yudis meminta diisi full tank dan pamit ke toilet sebentar sama si Lala. Saat di mobil, ada sebuah notif di HP Yudis nih yang mengatakan kalau mobil sudah siap. Lala yang curiga pun membuka pesan itu dan melihat kerusakan di mobil Yudis sambil sesekali nengok nih ke arah belakang berharap si Yudis ini belum keluar dari toilet. Si Lala ini mulai berpikir setelah melihat kerusakan di mobilnya si Yudis, nih kayaknya ada yang gak beres nih sama si mobil Yudis, kayaknya ada kaitannya sama kecelakaannya si Rino. Saat mencoba memastikan keadaan lagi, Lala terkejut
terkejut nih dengan si Yudis yang tiba-tiba udah masuk ke mobil. HP si Yudis pun terjatuh dari tangan Lala nih karena terkejut. Lala yang sedikit takut pun mencoba untuk melupakannya dan mengalihkan pembicaraan. Namun si Yudis ini meminta Lala untuk bicara apa sih yang dia pikirkan setelah melihat pesan di ponselnya. Lala yang masih sedikit takut nih ya, nyoba beraniin diri nih buat tanya, kamu ada kaitannya nggak sih sama kecelakaannya si Rino? Mendengar pertanyaan si Lala, si Yudis ini berdalih dan berbalik nih, mengungkit-ungkit keinginan Lala agar dia lebih mengenal temannya sudah ia lakukan nih demi si Lala. Lala justru terdiam nih dan merasa bersalah. Sedangkan sampainya di rumah, si Lala ini sedang menggunakan laptopnya untuk mendaftar kuliah. Di sini Lala masih berpikir nih untuk menentukan univnya, mau di Bandung atau di Jakarta. Saat di sekolah, Lala pun mencoba menanyakan kejadian kecelakaan itu pada si Rino. Namun si Rino nih yakin betul lah kalau si Yudis ini bukan pelakunya. Sepulang sekolah, Lala mencoba menemui Yudis nih di rumahnya. Yudis pun sedikit terkejut dan langsung meminta Lala, kau tunggu saja di kafe depan rumahku ya sebentar saja. Namun keburu ibunya nemuin Lala. Saat mencoba mengobrol lebih dalam, datang seorang pembeli rumahnya nih. Lalu ibunya pun beralih kepada mereka. Yudis pun mencoba membawa Lala pergi dan bertanya kapan dia bisa bertemu sama ayahnya Lala. Akhirnya mereka pun bertemu nih. Saat sedang makan bersama di rumah Lala, mereka mulai ngobrol tentang kelanjutan kuliah dengan ayah Lala. Yudis mencoba meyakinkan ayah Lala bahwa Lala lebih baik berkuliah di Bandung biar dia bisa jaga Lala gitu. Namun ayah Lala masih belum sepenuhnya setuju dengan apa yang diucapkan oleh si Yudis. Adegan berganti di sekolah saat tiba pengumuman senam PTN. Ega, Rino, dan Lala pun berhasil masuk univ impiannya. Namun si Lala nih bukannya senang malah khawatir dia dengan hal ini. Saat melihat Yudis, dia nyoba menghindar namun gagal nih. Dia pun langsung bertanya sama si Lala, kamu diterima di Unpad kan? Karena nggak ada jawaban, si Yudis ini langsung merebut HP Lala dan kecewa dengan apa yang dipilih Lala. Ia pun mengajak Lala untuk mengobrol. Bagi Yudis, serius itu harus tetap bersama. Sedangkan Lala sendiri tidak bisa meninggalkan ayahnya. Yudis pun sedikit kasar dan memohon pada Lala untuk membatalkan kuliahnya di UI. Namun Lala menolak. Mereka pun mulai bertengkar. Lala pun meminta putus dari si Yudis ini. Karena perlakuan kasar dari si Yudis ini membuat sedikit trauma bagi si Lala. Lala pun nangis nih di malam harinya. Ayahnya yang melihat hal itu pun mencoba untuk menenangkan si Lala. Namun saat mencoba mengusap pundak si Lala, Lala malah menghindar nih. Karena saking marahnya nih ya, anaknya udah diperlakukan gak baik sama si Yudis. Ayahnya Lala ini hendak melapor ke polisi. Namun Lala memintanya untuk tidak melaporkannya dan berjanji bahwa dia tidak akan menemui Yudis lagi. Di sekolah, Lala mencurahkan isi hatinya nih sama si Ega. Semenjak putus, keadaan mereka sama-sama belum membaik. Si Yudis terus mencoba melakukan berbagai cara nih untuk mendapatkan maaf dari si Lala. Lala yang juga merasa masih membutuhkan Yudis pun mencoba menemuinya. Saat Lala datang ke rumahnya si Yudis ini malah kelihatan khawatir nih dan segera menyembunyikan Lala di lemari saat ibunya pulang. Saat si Yudis meminta kuliah di Jakarta nih ya, justru ibunya Yudis tuh malah marah dan saat itu pula Lala melihat perlakuan si ibu Yudis ini padanya yang ternyata begitu posesif pada si Yudis. Setelah semuanya selesai nih ya, si Lala keluar dari lemari dan mengajak Yudis pergi dari rumah nih. Karena Lala nggak tahan ngelihat keadaan Yudis yang kayak gini. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi. Saat di mobil, mereka pun bernyanyi bersama untuk melupakan masalah mereka. Malam harinya, mereka pun berhenti di sebuah toko. Lala memasuki sebuah toko itu untuk membeli keperluan. Namun Lala diganggu nih oleh segerombolan cowok. Ia pun kembali masuk ke mobil dan mengadu pada si Yudis ini. Yudis yang nggak terima pun marah nih dan menghampiri cowok-cowok itu. Si Yudis nih langsung berkelahi sama si cowok-cowok itu. Si Lala nih bingung, bantu nggak ya? Tapi aku tuh cewek, aku mana mungkin bisa melawan mereka semua gitu. Karena ngelihat si Yudis ini udah mau kalah nih ya, si Lala pun memberanikan diri nih untuk bantu. Tapi malah si Lala ini kena tendangan, akhirnya mencelakai matanya sendiri. Cowok-cowok itu pun kabur nih meninggalkan mereka berdua. Yudis pun kebingungan dan hanya bisa memeluk Lala, sedangkan Lala sendiri ini merintih kesakitan. Keesokan harinya, mobil Yudis berhenti di sebuah pertambangan batu kapur. Yudis membujuk Lala untuk pulang karena dia nggak tahan melihat keadaan Lala yang kayak gini. Tapi si Lala malah menolak. Yudis yang tidak mau melihat keadaan Lala bertambah parah, akhirnya jujur nih atas perbuatannya selama ini pada Lala. Namun Lala malah memaklumi kenapa Yudis bisa seperti itu. Yudis tetap kekeh nih meminta Lala untuk pulang. Si Lala juga tetap kekeh buat Yudis ngelanjutin perjalanannya. Duh, manusia itu emang rumit ya guys. Lala sendiri terus meminta Yudis untuk memulai hidup baru bersamanya di Bali. Namun Yudis malah marah.
Lala pun berkata, kemanapun kamu pergi, dia bakal tetap nyari si Yudis ini. Mendengar perkataan itu, si Yudis pun melajukan mobilnya lagi. Sesampainya di sebuah pom bensin, Yudis menyuruh Lala bersih-bersih diri dulu. Setelah selesai membersihkan diri, Lala menyadari nih bahwa kalungnya telah hilang. Ia pun berlari keluar dan mencari Yudis yang juga udah hilang. Ia mencoba menghubungi Yudis, namun tidak ada jawaban. Lala yang kemudian melihat mobil Yudis meninggalkannya pun mencoba mengejarnya. Namun si Yudis ini malah mempercepat laju mobilnya. Lala pun ditinggal sendirian oleh si Yudis. Kini Lala luntang-lantung di jalanan sendirian. Saat sudah tidak tahu arah tujuan lagi, Lala pun memutuskan untuk pulang. Saat sudah sampai di rumah, ayahnya pun dengan segera menemui Lala dan memeluknya. Lala pun menyesali semua perbuatannya. Setelah kejadian itu, Lala pun kembali masuk tim dan bersekolah seperti biasanya. Di sekolah sendiri, si Ega sama si Rino ini selalu setia ada untuk Lala. Mereka tidak pernah pergi meninggalkan Lala apapun yang sudah terjadi pada si Lala ini. Kini Lala dan Yudis pun melanjutkan hidup mereka masing-masing dan Lala pun menjadi dirinya sendiri lagi. Hari kelulusan pun tiba nih. Mereka lagi merayakan gitu ya, merayakan di sekolahnya. Saat itu pula ada teman Lala yang memberikan yearbook yang ternyata ada foto dia dan Yudis. Film pun diakhiri dengan Lala yang pagi-pagi lagi jogging nih. Terus dia ngeliat si Yudis ini berhenti sih, tapi dia nggak gubris, kemudian lari lagi dan tersenyum. Oke guys, sekian dulu video dari gue dan gue cuma mau pesen nih sama kalian, jauh-jauhin deh yang namanya hubungan toxic relationship yang justru bakal ngehancurin kalian sendiri. Oke? Kalau kalian suka jangan lupa like, kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share, dan kalau kalian ingin berteman yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalau ada video baru dari gue kalian bakal tahu. Oke? See you next time.